Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Tuhan masih beri kita kesempatan banyak nikmat termasuk diberi nikmat sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang ku berikan infak dan sedekah dengan ikhlas. Baik, sebelum lanjut ke materi pembelajaran, Ibu akan tanya dulu, apa yang dimaksud dengan infak? Siapa yang tahu di sini tentang infak? Luar biasa, terima kasih atas jawabannya ya. Ya udah, infak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Nah, kalau menurut terminologi atau syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, itulah pengertian daripada infak. Infak ini bisa diartikan pengertiannya lebih khusus karena lebih kepada harta yang kita miliki sebagian harus dikeluarkan menurut sesuai syariat Islam. Nah, kita lanjut ke sodakoh. Nah, kalau sodakoh ini dia itu lebih umum. Dan sodakoh ini tidak melulu sebuah harta, tidak melulu sebuah materi. Tapi apabila kita punya misalkan bisa membantu orang dengan tenaga gitu ya, dengan jasa. Nah, itu bisa dikatakan dengan sedekah. Sedekah secara bahasa artinya sesuatu yang diberikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara istilah, sedekah yaitu pemberian dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, sedekah yaitu pemberian dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu bahas ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa adalah berasal dari kata akhlaso yulisu ikhlason, di mana yang artinya memurnikan sesuatu atau menjadikannya murni tidak tercampur suatu apapun. Sedangkan secara istilah, ikhlas ini adalah tasfiyatul fi'li an mulahadotil makhlukina, yang artinya memurnikan amal dari perhatian para makhluk ya. Jelas sekali ikhlas ini adalah bumbu daripada sodakoh dan juga infak ya. Jadi kalau misalkan kita udah sodakoh, udah infak, nah bumbunya itu adalah ikhlas. Kenapa Ibu bilang bumbunya ikhlas? Karena ikhlas ini adalah pangkal utama dari kedua faktor tersebut. Nah, relevansi daripada infak dan sodakoh ini, infak, sodakoh dan juga ikhlas, semuanya mempunyai keterkaitan di mana antara infak, antara sodakoh dan juga ikhlas. Nah, ikhlas di sini adalah isi daripada infak dan juga sodakoh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah bersodakoh, kita sudah ikhlas gitu ya. Jadi inti daripada kita mendapatkan pahala gitu ya, kita itu harus mempunyai sifat ikhlas. Nah, kalau misalkan sudah timbul rasa ikhlas, sudah muncul gitu ya sifat ikhlas, maka kita akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, apa manfaat ikhlas? Manfaatnya itu dapat memberikan rasa ketenangan, lebih mengedepankan beriman kepada Allah, terhindar dari prasangka buruk, dan yang terakhir tabaruk juga dalam hidup. Kita itu lebih mengedepankan berkah gitu ya daripada mementingkan kepentingan diri sendiri, seperti itu ya. Jadi ikhlas ini begitu penting dari kedua hal antara infak dan sodakoh ini, karena ikhlas ini merupakan bagian terpenting daripada perbuatan infak dan juga sodakoh ini. Jelas ya. Nah, siapa di sini yang mau bertanya tentang ikhlas? Boleh silahkan bertanya, atau mau bertanya tentang infak dan juga sodakoh boleh. Boleh silahkan. Nah, terima kasih kalau misalkan sudah
mengerti semuanya. Di sini perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ketika kita sudah maksimal maka hadirkan ikhlas dalam segala hal. Yang kedua, menerima masukan atau argumen dari orang lain. Dan yang ketiga, mengedepankan perilaku sopan santun. Kalau misalkan kita sudah berperilaku yang namanya ikhlas, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa maksimal? Karena tidak ada yang namanya kebingungan gitu ya. Ketika kita sudah mengikhlaskan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihadirkan rasa tenang dalam hidupnya. Kenapa Ibu bilang rasa tenang? Karena ketenangan itu didapat apabila kita itu ikhlas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari mulai Ibu jelaskan dari apa itu sodako, apa itu infak, apa itu ikhlas. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya. Terima kasih kalau misalkan kalian sudah mengerti semua. Jadi intinya antara ketiga sifat tersebut kita itu tetap menjunjung tinggi akhlak mulia, termasuk ikhlas ini dalam segala hal. Kita yang dicari itu jangan banyaknya, jangan jumlahnya, tetapi apa? Yang dicari itu berkahnya. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu melihat angkanya. Baik, ya. Pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.